Kalau waktu kecil kita nonton SpongeBob cuma buat ketawa, ternyata saat dewasa banyak adegan yang baru terasa maknanya. Di balik tingkah konyol SpongeBob, Patrick, Squidward, dan Tuan Krabs, ada sindiran tentang pekerjaan, bisnis, sampai kehidupan sehari-hari. Ini dia 10 jokes SpongeBob yang mungkin dulu nggak kita pahami. Langsung saja kita ke videonya. 1. Berjualan coklat. Itu tidak semudah kelihatannya. Episode Chocolate with Nuts, season 3, episode 12A. SpongeBob dan Patrick memutuskan berjualan coklat dengan harapan bisa cepat kaya. Mereka mengetuk pintu rumah warga satu persatu, tetapi justru mengalami berbagai kejadian konyol. Mulai dari ditipu, dikejar pelanggan aneh, hingga bertemu penjual yang jauh lebih pintar. Saat kecil adegan ini terasa lucu, namun saat dewasa, kita sadar episode ini menyindir bahwa membangun bisnis tidak semudah yang dibayangkan. Mimpi menjadi kaya dalam semalam hampir tidak pernah terjadi. 2. Kebaikan bisa dimanfaatkan orang lain. Episode Can You Spare a Dime? Season 3, episode 15A. Setelah kehilangan pekerjaannya, Squidward tinggal di rumah SpongeBob. Awalnya SpongeBob dengan senang hati membantu, tetapi lama-kelamaan Squidward menjadi malas dan terus bergantung padanya. Jokes ini sebenarnya mengajarkan bahwa membantu orang adalah hal baik, tetapi kita juga harus memiliki batas agar tidak dimanfaatkan. Can You Spare a Dime? Mengajarkan bahwa kebaikan harus diimbangi dengan ketegasan, keputusan besar harus dipikirkan matang-matang, dan kita tidak boleh menuduh orang tanpa bukti. Di sisi lain, episode ini juga menunjukkan bahwa sahabat sejati bukan hanya ada saat kita sukses, tetapi juga ketika kita sedang berada di titik terendah. 3. Mogok kerja yang berakhir kacau. Episode Squid on Strike, season 2, episode 20B. Squidward mengajak SpongeBob melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut hak mereka kepada Tuan Krabs. Namun SpongeBob yang terlalu mencintai pekerjaannya justru membuat aksi tersebut berantakan. Di balik humornya, episode ini menyindir hubungan antara pekerja dan pemilik usaha, serta pentingnya memahami hak dan kewajiban di tempat kerja. Episode Squid on Strike mengajarkan bahwa keadilan di tempat kerja, kerjasama, komunikasi yang jelas, dan kemampuan bernegosiasi adalah kunci untuk menyelesaikan konflik. Tanpa saling memahami, niat baik sekalipun bisa berakhir menjadi masalah yang lebih besar. 4. Video pelatihan karyawan yang terlalu serius. Episode Krusty Krab Training Video, season 3, episode 10BE. Episode ini dibuat seperti video orientasi kerja lengkap dengan narator yang menjelaskan aturan bekerja di Krusty Krab. Saat kecil mungkin terasa membosankan, tetapi sekarang kita sadar bahwa episode ini adalah parodi video pelatihan karyawan yang sering digunakan perusahaan. Krusty Krab Training Video mengajarkan bahwa kesuksesan dalam bekerja bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga sikap, disiplin, semangat pelayanan yang baik, rasa bangga terhadap pekerjaan, dan kemauan untuk terus belajar adalah nilai-nilai yang membuat seseorang menjadi profesional di bidang apapun. 5. Ketika bisnis dijual demi uang. Episode Selling Out, season 4, episode 1A. Tuan Krabs menjual Krusty Krab kepada perusahaan besar karena tergoda keuntungan. Setelah itu restoran berubah total dan kehilangan ciri khasnya. Lelucon ini menyindir bahwa bisnis yang hanya mengejar keuntungan bisa kehilangan kualitas dan identitas yang membuat pelanggan menyukainya. Selling Out mengajarkan bahwa keuntungan finansial memang penting, tetapi karakter, identitas, loyalitas, dan kepuasan terhadap apa yang kita bangun seringkali jauh lebih bernilai dalam jangka panjang. Episode ini mengingatkan bahwa keputusan bisnis terbaik bukan selalu yang menghasilkan uang paling banyak, melainkan yang tetap sejalan dengan nilai dan tujuan yang ingin dipertahankan. 6. Pie Bomb episode Dying for Pie dari SpongeBob SquarePants punya beberapa pelajaran yang cukup dalam. Episode ini berasal dari season 2 dan ceritanya berpusat pada Squidward yang mengira SpongeBob memakan pie bomb sehingga ia merasa bersalah dan berusaha membuat hari terakhir SpongeBob menjadi menyenangkan. Seseorang yang terlihat cuek belum tentu tidak peduli. Kadang perhatian seseorang baru terlihat ketika situasi benar-benar serius. Jangan tunggu sampai seseorang hampir pergi dari hidupmu untuk menyadari betapa berharganya mereka. Dan yang menarik, semua pesan emosional itu dibungkus dengan humor khas SpongeBob. Bahkan setelah semua drama tersebut, endingnya tetap berakhir dengan ledakan besar. 7. Ambisi menjadi karyawan terbaik.
episode Employee of the Month, Season 1, episode 12B. SpongeBob dan Squidward bersaing memperebutkan penghargaan karyawan terbaik. Persaingan yang awalnya sederhana berubah menjadi kekacauan besar. Jokes ini menunjukkan bahwa ambisi yang berlebihan bisa membuat seseorang lupa tujuan sebenarnya. Dari episode Employee of the Month, jangan membandingkan diri terus-menerus dengan orang lain. Fokuslah pada perkembangan diri sendiri, bukan hanya pada bagaimana kita mengalahkan orang lain. 8. Meremehkan orang lain justru berakhir malu. Episode The Camping Episode, Season 3, episode 17A. SpongeBob dan Patrick berkemah di halaman rumah. Squidward mengajak mereka, tetapi akhirnya justru dirinya sendiri yang mengalami kejadian paling mengerikan saat bertemu si Bear. Pesannya sederhana, jangan terlalu cepat meremehkan kesenangan orang lain. Kebahagiaan tidak selalu datang dari kenyamanan atau kemewahan. Terkadang, pengalaman sederhana bersama orang yang kita sayangi justru menjadi kenangan yang paling berharga. 9. Kerja sama bisa mengubah tim yang buruk. Episode Band Geeks, Season 2, episode 15BE. Squidward membentuk marching band untuk membuktikan kemampuannya kepada saingannya, Squilliam. Awalnya semua anggota berantakan, tetapi akhirnya mereka tampil luar biasa. Selain penuh jokes, episode ini menunjukkan bahwa kerjasama dan latihan mampu menghasilkan sesuatu yang hebat. Jangan menilai seseorang dari penampilan atau kemampuan awalnya. Awalnya banyak orang terlihat seperti tidak berbakat. Namun dengan latihan dan lingkungan yang tepat, kemampuan mereka bisa berkembang jauh lebih besar. 10. Pelanggan selalu benar, tidak selalu benar. Episode Krusty Towers, Season 4, episode 15A. Saat membuka hotel, Tuan Krabs membuat aturan bahwa semua keinginan tamu harus dipenuhi. Akibatnya, tamu meminta hal-hal yang semakin aneh hingga membuat karyawan kewalahan. Jokes ini menyindir dunia bisnis bahwa melayani pelanggan memang penting, tetapi tetap harus memiliki batas yang masuk akal. Jangan memberikan janji yang tidak bisa dipenuhi. Mr. Krabs membuat slogan bahwa pelanggan di Krusty Towers akan mendapatkan pelayanan apapun yang mereka minta. Masalahnya, janji tersebut terlalu luas dan akhirnya membuat keadaan menjadi kacau. Itulah 10 jokes SpongeBob yang baru benar-benar terasa maknanya saat kita dewasa. Ternyata di balik humor sederhana, serial ini sering menyelipkan kritik sosial, pelajaran hidup, dan sindiran tentang dunia kerja maupun bisnis. Menurut kalian, nomor berapa yang paling baru kalian sadari maknanya setelah dewasa?